Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4AKA di sini akan mempresentasikan proyek akhir kami, digitalisasi presensi perhitungan salari. Dari anggota kami, dari saya Muhammad Anur Rohim, saya Rina, saya Dinda Laila, saya Silvana, saya Faris Waldang Gunawan. Jadi mungkin bisa dimulai ya, Mas Faris. Oke, yang pertama dari latar belakang masalah, kita ambil dari studi kasus asli dari anggota kelompok kita sendiri, yang dimana dia sebagai guru honorer di suatu instansi pendidikan, yang dimana presensi dan instansi tersebut masih dilakukan secara manual menggunakan kertas, sehingga sering terjadi kesalahan seperti resiko kesalahan perhitungan atau data terlewat, serta proses pengumpulan data yang memakan banyak waktu. Akibatnya perhitungan gaji juga masih manual, berpotensi tidak akurat. Karena itu diperlukan sistem digitalisasi presensi yang dapat merekap data dan menghitung salary lebih tepat untuk mengurangi potensi kesalahan. Nah, selanjutnya dari latar belakang tadi kita dapat simpulkan beberapa poin. Yang pertama dari presensi menggunakan kertas dan manual, terus terjadi potensi hilang data atau rusak karena masih berupa hard copy. Itu hal yang sering terjadi sebenarnya karena dia masih menggunakan kertas, entah itu keselip, rusak, atau bisa dibawa kabur tikus, atau nggak sengaja buat bungkus gorengan juga bisa. Nah, untuk poin yang ketiga, memantau jumlah hari masuk setiap guru yang memakan waktu lama. Itu karena masih manual menggunakan kertas. Biasanya di cut off akhir bulan buat perhitungan gaji itu petugas TU akan mencari rekap data absensi manual, dan itu memerlukan waktu yang lama. Nah, selanjutnya untuk perhitungan salary sendiri itu ada 2 poin yang utama, dari jumlah hari masuk dan jumlah jam mengajar. Ini khusus untuk honorer ya. Oke, next. Nah, untuk tujuan sistem ini akan dibikin, kita fokus pada 3 poin utama. Dari yang pertama, mempermudah presensi, yang kedua mempermudah rekap dan monitoring presensi, yang ketiga mempermudah perhitungan salary, karena semua by automatic system. Nah, untuk menunjang sistem yang optimal, kita menggunakan beberapa bahasa. Yang pertama sebagai main menu, sebagai dari C++. Yang kedua pakai Python buat parsing data, buat interaksi antar database. Untuk yang ketiga pakai PHP itu untuk view presensi, visual, dan output ke email. Jadi nanti akan ada payslip output ke email juga. Nah, yang keempat kita pakai database MySQL, atau biasa orang nyebutnya PHP MySQL. Nah, berikut ini adalah flowchart. Nah, boleh Mas Faris. Jadi kita nanti akan ada 4 menu, yang dimana yang pertama dari input presensi, yang kedua view data presensi, dan yang ketiga itu ada list data, dan yang keempat adalah exit program. Dari yang pertama input presensi, itu yang pertama akan input NIM. Setelah input NIM akan ada di program mengecek NIM itu ada atau tidak. Jika tidak, dia akan dikasih kesempatan input NIM sebanyak 3 kali sebelum dia balik ke menu utama. Jadi kalau misalkan udah salah NIM 3 kali, dia akan balik ke menu utama. Dan seandainya NIM ada, dia akan lanjutkan untuk input bulan presensi, yang kemudian lanjutkan dengan tanggal, kemudian jumlah jam mengajar. Selanjutnya akan disimpan oleh sistem. Setelah itu akan ada pertanyaan input data lagi untuk di tanggal yang berbeda. Kalau misalkan ada input data lagi, dia akan masuk ke inputan tanggal yang lain. Kalau sudah, kan masuk ke situ. Nah, ada kan pertanyaan tampil data, itu buat konfirmasi menampilkan data yang udah diinput, atau dan sekalian buat send email ke daftar guru. Setelah itu akan kembali ke menu utama. Nah, untuk yang kedua, untuk lihat data presensi, sama step yang pertama input NIM, itu akan ada pengecekan sebanyak 3 kali jika ada salah. Kemudian input bulan presensi dan list presensi akan tampil sesuai NIM yang diinput. Nah, yang ketiga ada lihat data guru. Setelah mengklik menu lihat data guru, semua akan otomatis muncul guru-guru yang udah terdaftar. Setelah itu akan ada pertanyaan langsung mau ditambah guru atau tidak. Jika ada, akan disuruh masukkan NIM baru yang akan didaftarkan. Setelah itu akan ada pengecekan sebenarnya NIM itu udah didaftarkan atau belum. Kalau sudah ada, sebenarnya dia flow-nya sama 3 kali.
Kalau misalkan 3 kali dia memasukkan yang udah terdaftar, dia akan balik ke menu utama. Kalau tidak, dia akan setelah itu memasukkan komponen yang lain seperti nama, email, dan itu nanti akan tersimpan. Untuk yang keempat, dilanjutkan dengan exit program. Jadi program kita nggak ada atau tidak ada exit atau close program dari menu yang lain. Jadi kita menyediakan satu saja dari menu utama, yaitu exit. Next. Nah, ini adalah tampilan awal yang dimana tadi ada 4 menu: input presensi, lihat dari presensi, lihat guru, dan exit program. Nah, ini kurang lebih input buat menu pertama ya, yang dimana tadi ada masukkan NIM. Kita dengan kasih alert merah jika tidak ada atau tidak ditemukan, buat user itu notice kalau misalkan terjadi error atau terjadi tidak ada data. Yang kedua ada input bulan, dilanjutkan dengan input tanggal, masukkan jam mengajar, dan kemudian ada pertanyaan apakah input tanggal lain, dan show data. Nah, ini ada visual ketika masuk di email dan beserta attachment file PDF-nya. Nah, ini kita lanjutkan buat menu kedua yang dimana tadi adalah lihat data presensi. Yang pertama dari masukkan NIM, dia akan merah jika tidak temukan, kemudian masukkan bulan. Nah, yang di sini adalah view dari presensi tersebut dalam 1 bulan. Nah, ini nanti akan ada demo program. Nah, ini adalah tampilan awal. Mungkin kita akan nyoba di menu pertama dulu, silakan. 1 Mas Faris. Terus masukkan NIM 3 kali. Nah, ini adalah contoh memasukkan NIM yang salah. Boleh masukkan lagi sampai 3 kali yang salah. Nah, setelah 3 kali dia akan balik ke menu utama karena dia masukkan 3 kali salah. Boleh menu 1 lagi Mas Faris. 3 kali. Nah, ini adalah contoh ketika NIM guru itu sudah terdaftar atau memang sudah terdaftarkan. Silakan masukkan bulan. Tahun ini 2025 dengan format means bulan 12 dengan tanggal format DD 0, ini tanggal berapa? 03. Masukkan jam mengajar sebanyak 3 jam aja. Capek nanti. Oke, nah ini akan ada input data tanggal lain. Kalau misalkan ada input tanggal, pengen menginput di tanggal yang lain, di yes saja. Masukkan tanggal 4. 5 jam. Nah, di no. Nah, ini nanti akan ada pertanyaan apa ingin mengirim dan melihat data yang sudah diinput, boleh di yes saja. Nah, nanti akan langsung ada preview PDF-nya ya, yang jadi slip gaji yang dimana dengan total honor mengajar tadi itu jam mengajar total berapa itu Mas Faris? Ini berapa? 8. Nah, itu 8 dengan honor mengajar itu 1 jamnya 25.000 dikali 8 200.000. Dengan honor kehadiran tadi ada di 2 tanggal 3 dan tanggal 4 yang dimana berarti 2 hari dengan honor 25.500, berarti 2 kali 51.000, otomatis dikurangi dengan potongan, ini ada potongan buat guru dengan bawah lagi Mas. Nah, dengan take home pay total yang gajinya dia dapat 136.000, bawah lagi. Nah, pada bagian ini tadi kita menginput di tanggal 3 dan 4, ini akan ada tercentang buat attendance atau presensinya dengan jumlah jam mengajarnya. Dan tadi ke tab pertama Mas Faris, tab pertama. Nah, ini adalah contoh email yang udah masuk barusan dengan nama Dear Adinda Laila sebagai nama guru dengan attachment, dan ini masuk ke HP juga karena emailnya masuk ya. Oke. Balik ke menu ini lagi. Sekarang ke menu kedua Mas Faris.
Nah, ini masukkan NIM 111, masukkan bulan, tahun, bulan sekarang. 12. Nah, ini untuk melihat presensinya. Jadi tanpa mengirim file PDF dan attachment-nya. Oke, itu deh, oke. PHP, Pak. Pakai PHP buat visualnya. Sama kita ngambil library dari PHP buat send email. Oke, sekarang ke menu yang ketiga. Nah, nanti ketika ngeklik menu yang ketiga, itu akan langsung muncul list guru semua yang sudah terdaftar. Lalu ada pertanyaan, apakah ingin menambah data guru? Yes atau no, boleh di yes. Masukkan NIM 111. Coba. Nah, ini adalah contoh ketika NIM itu sudah terdaftar. Jadi dia NIM itu sebagai unique ID. Jadi itu nggak boleh yang namanya sama lebih dari satu, karena itu nanti buat perhitungan gaji, presensi, dan yang lain-lain. Masukkan 222, masukkan nama, terus masukkan email. Nah, data tersimpan dan akan langsung muncul list guru lagi yang sudah terdaftar. Di no aja. Oke, sekarang yang keempat buat exit program. Oke, program selesai. Ini kesimpulan. Ada pertanyaan dulu ya, Pak? Boleh? Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Benar. Kenapa? Sintaks. Pengen lihat sintaksnya? Oh, boleh. Dari C++, kita kan parsing datanya pakai Python ya. Paling berarti koneksi ke Python-nya. Boleh. Boleh. Ke VS Code, ke main C++, ada, nah udah, nah di sini. Kita parsing data, ngirim datanya itu masih kayak tipe data JSON. Ada yang udah tahu JSON? Iya. Jadi kita pakai tipe data JSON yang nanti kita dapat dari database dengan parsing data menggunakan Python. Dengan ini ada Python ini adalah komen buat masukkan buat koneksi ke Python-nya dengan komen seperti ini, Python dengan file nama Python-nya data.py atau Python dengan detail NIM dengan dikirim NIM-nya. Nanti akan mengirim data sebenarnya NIM yang dicari ini tuh ada atau enggak. Dengan popen itu dari Python open, terus ditutup pclose itu dari Python close buat menutup koneksi. Ada Mas Subur mau nanya katanya. Untuk send email enggak, dia ada library gratis dari PHP. Iya, dari ke mailer Mas Faris. Bawah lagi. Nah, ini ada beberapa config yang dipakainya. Dia gratis. Oke, setelah demonstrasi program, dari kesimpulan dari demonstrasi program yang tadi adalah digitalisasi presensi secara signifikan mengurangi human error yang sering terjadi pada pencatatan manual sehingga data hadir menjadi lebih akurat dan terpercaya. Yang kedua, perhitungan salari menjadi lebih cepat dan tepat karena sistem otomatis menghitung jumlah hari masuk tanpa proses manual yang memakan waktu. Yang ketiga, algoritma yang digunakan sederhana namun efektif, mampu mendukung proses payroll dengan lebih efisien dan memudahkan pekerjaan. Iya. Berikut adalah presentasi dari hasil karya dari kelompok kami. Maaf jika ada penyampaian yang kurang dipahami. Mungkin dari teman-teman nanti ada masukan boleh. Tadi adalah setelah dipraktikkan demonstrasi program sederhana kami ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan, Mas Faris atau yang lain? Enggak ada. Ya udah, mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.